Box to Box Media Network. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode berapa ini ya? Sampai aku lupa ini. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Udah lewat Ana. Ya tapi kan bulannya masih bulan Ramadan, gak apa-apa kali ya. Jadi Ana mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf nih buat teman-teman semua kalau gue punya salah-salah gitu. Tapi sebenarnya pikir-pikir dulu aja lah. Siapa tahu kalian yang punya salah sama gue. Gak kerasa ini tanggal 22 April. Dan di tanggal 22 April ini podcast kisah horor anniversary ke-4 tahun ya. 4 tahun anniversary podcast kisah horor. Jadi gue mau ngapain ya? Giveaway kali ya. Giveaway. Nah, giveaway-nya apa? Ntar gue pikir di episode berikutnya ya. Jangan khawatir, setiap tahunnya kita pasti bakal mengadakan giveaway di setiap anniversary-nya podcast kisah horor. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita bacakan cerita horor yang sudah banyak menumpuk di email, di Google Form, dan di DM. Banyak banget yang protes kenapa belum dibacakan ke Ana. Gue mau cerita tapi nanti kepanjangan ya. Jadi ya intinya begitulah ya. Ana lagi stres. Di usia 33 tahun ini stres banget gitu. Gak punya jodoh. Jadi daripada gue stres, jadi gue pengen membacakan cerita horor nih dari teman-teman yang sudah mengirim di email. Dan cerita pertama ini datang dari siapa ini? Amanda. Oke. Halo Kak, nama saya Amanda. 2 tahun lalu saya menjadi karyawati baru di tenan aksesoris di salah satu mall di kota paling ujung timur di Pulau Jawa. Di sebelah tenan saya ada tenan kacamata. Di sana ada karyawati baru, sebut saja namanya Selfie. Yang masuknya duluan dia 2 minggu. Hari Selasa saya pulang kerja sore. Saya mampir ke tenan kacamata. Biasalah main. Entah kenapa saya dan karyawati tenan bercanda dandanin si Selfie jadi pocong. Jilbabnya ditaliin ke atas. Aku bilang, "Hi, Sel, kamu kayak pocong beneran. Coba deh ngaca." Dia jawab, "Ya ampun, teman-teman nih ada-ada aja ya." Pas hari Kamis saya kedapatan shift sore. Karena mall sepi, saya main ke tenan kacamata. Saya lihat Selfie dari arah kamar mandi jalan pincang. "Kamu kenapa? Kok pincang?" tanyaku. "Habis kepleset di kamar mandi. Duh, sakit," jawabnya. Hari Minggu dapat kabar dari teman shiftku kalau si Selfie di rumah sakit. Katanya sakit kritis. Sontak aku kaget dong. Apa dia kecelakaan? Katanya enggak. Pokoknya dia sakit, gak tahu sakit apa. Lalu aku tanya ke teman-teman kerjaannya. Katanya sakit komplikasi.
Hari Selasa dapat kabar duka kalau Selfie meninggal. Aku sedih banget. Ada yang bikin aku heran. Selasa kemarin dia didandanin ala pocongan. Dan tepat seminggu kemudian hari Selasa dia jadi pocong beneran. Maksudnya dibalut kain kafan gitu. Waktu aku takziah, ortunya bilang dia gak punya penyakit apa-apa sama sekali. Gak tahu tiba-tiba dia sakit parah gitu. Aku tambah heran lagi kan. Akhirnya aku cerita ke kakak ponaanku yang tahu hal-hal begitu. Katanya di kamar mandi mall itu ada penunggunya. Nenek-nenek tua sekali. Udah gak muda lagi. Mulutnya memamah biak, ngunyah nginang. Nah si nenek itu suka sama Selfie. Dibikinlah Selfie jatuh di kamar mandi. Ya bisa dibilang dia ini ketempelan. Terus dibikin sakit lalu meninggal. Katanya juga nyawa si Selfie ikut si nenek. Aduh gak ngerti deh. Akhirnya setiap masuk mall aku dikasih tahu harus baca bismillah 3 kali sama sholawat 3 kali. Biar gak diganggu-ganggu hal yang begituan di sana. Konon sih tempat itu minta tumbal tiap tahun. Pihak dari mall itu gak tahu. Yang tahu cuman sebatas tenan sebelah kanan kiri aja. Kayak kipas angin gitu. Noleh kanan kiri gitu. Soalnya kan kalau dilihat dari sisi logika kanan dan sisi logika kiri, ya gak ada hubungannya sama pihak mall gitu. Dan semenjak itu selama 1 bulanan aku dan teman-teman kalau mau ke kamar mandi pakai yang di lantai 1. Soalnya kamar mandi yang ada nenek-nenek tak muda lagi itu ada di lantai 2. Asli, bukan kaleng-kaleng. Gak berani kesana kalau gak rame-rame. Masih katanya nih, setiap ada karyawati tenan baru selalu diajak kenalan. Untung gak minta akun Facebook, IG, Spoon. Spoon, Friendster, email, dan nomor HP tahun berapa bro? Ada temanku baru 4 hari masuk juga. Nah pas maghrib ke kamar mandi itu. Kan ada 3 kamar mandi. Yang satu ada yang digembok terus gak tahu kenapa. Tapi di dalam ada yang mandi jebar-jebur. Karena penasaran akhirnya dia nempelin kupingnya ke pintu. Suara mandi itu makin kenceng mendekat ke telinga. Kemudian dia langsung lari. Kata teman-teman si almarhum Selfie itu dulu pemilik mall sering kata teman-teman itu si almarhum Selfie. Dulu pemilik mall sering ngebayar orang buat nyajenin entah itu motong ayam atau apa. Tapi semenjak Selfie meninggal, gak ada lagi sajen-sajen dan semacamnya. Apa itu berarti tumbal terakhir ya? Entahlah. Ya na'udzubillah, dan alhamdulillah sampai sekarang aku bersyukur untung bukan aku yang disukai. Oke. Thank you Amanda buat ceritanya, Amanda Manopo. Serem sih ini kalau misalnya kita bekerja di suatu tempat tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada gempa, gak ada petir, meninggal yang gak dimasuk akal. Maksudnya meninggalnya karena kepleset terus tiba-tiba sakit kritis. Kepleset biasa, sakit kritis terus katanya komplikasi. Padahal kata orang tuanya itu gak punya riwayat sakit komplikasi. Kan aneh gitu ya. Dan ini juga gak boleh ditiru ya guys ya. Walaupun kalian punya tempat usaha atau apapun, jauhi kata-kata pesugihan, jauhi kata-kata penglaris ya. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Mau kita bekerja dimanapun, mau kita usaha apapun, itu sudah ada yang ngatur. Jadi disyukurin aja, gak usah pakai hal-hal yang membuat musyrik ya. Karena nanti jatuhnya akan rugi kita sendiri gitu loh. Mungkin rugi di dunia dan mungkin rugi di akhirat kayak gitu guys. Jadi hindari seperti itu. Dan masalah kayak jujur sih agak percaya nggak percaya juga masalah sampai kepreset terus dibikin meninggal
Kemudian katanya sih dia ketempelan atau apa, agak sedikit percaya tidak percaya. Tapi ya wallahu alam ya, namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu gitu. Oke, serem lumayan karena menyangkut nyawa orang. Jadi langsung aja next ke cerita berikutnya. Dan cerita berikutnya ini kayaknya menarik banget dan panjang juga. Jadi langsung aja kita bacain ceritanya. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Rara. Aku punya beberapa cerita yang mungkin bisa menghibur teman-teman semua. Dan intinya ini cerita yang awalnya aku cuma bisa dengar dan rasakan, yang akhirnya bisa melihat dan berteman dengan mereka, termasuk makhluk yang bernama Kira. Di kosan aku tuh ada di lantai 3. Aku sering dengar suara dinding belakangku diketok-ketok pakai palu pada jam 2 pagi. Dan kiri kanan atas memang lagi sepi karena pada liburan kuliah. Cuma tersisa 2 ekor manusia di lorong lantai 3 yang gak pulang. Dan kamarku itu harusnya nomor 13, tapi diganti jadi nomor 14. Besok paginya aku cek deh dari luar kosan. Ternyata belakang kosan alias kamarku itu kosong melompong. Gak dempetan sama rumah atau kosan lainnya. Jadi siapa dong yang ketok-ketok dinding malam-malam? Mungkin juga salah alamat, dikira masih kamar nomor 13 gitu. Padahal angka 13 itu atau kamar 13 itu gak ada. Langsung ke nomor 14. Kemudian di depan kosku itu ada warga yang baru meninggal. Jadi masih kinclong. Otomatis rame lah ya, habis yasinan pada duduk cerita-cerita di kosan bawah. Nah, tiba-tiba di lorongku, aku dengar suara tangisan gede banget. Dan dengan keponya aku keluar cari tahu siapa yang nangis. Tapi tiba-tiba suaranya hilang. Aku kira yang nangis itu keluarga yang meninggal di bawah. Padahalnya sih enggak. Malah pada cerita-cerita sambil ketawa. Pas mau balik masuk kamar, ada suara gini. Cariin aku ya? Wah, aku langsung ngacir ke kamar sebelah dan gak berani untuk balik ke kamar aku sampai pagi hari. Kemudian aku juga ingat banget waktu itu lagi ke tempat wisata namanya SJ, 1000 Jendela. Karena kebelet pengen pipis, ya udah aku cus ke toilet ke lantai 2. Di situ sih masih sepi. Ada 3 teman tapi di sudut luar jauh dari toilet. Pas mau masuk toilet, baru pegang gagang pintu, tiba-tiba ada yang teriak, "Salah masuk, goblok!" Suaranya berat, gede di atas kepalaku. Kaget lah ya, karena cuma aku sendiri yang dengar. Dan di situ gak ada siapa-siapa. Terus aku beneran pengen pipis. Ku beranikan diri buka toiletnya dan itu bener emang toilet. Lalu jam 2 pagi di kosan, lagi ada yang lewat depan pintu kamar. Ada suaranya tapi gak ada orangnya. Aku sama temanku memang belum tidur, lagi nonton film hantu iseng-iseng berhadiah. Tiba-tiba waktu mau ke toilet aku lihat sosok rambut panjang, baju putih bagus banget kayak Belanda-Belanda gitu. Cantik, cuman mukanya ada darahnya. Doi keluar dari tembok ujung kosan. Aku pengen lari tapi kaki lemes. Pengen teriak tapi mulut terasa di password. Ya udah tutup Ya udah tutup mata aja, siapa tahu waktu melek udah lari dianya. Tapi ternyata enggak. Dia jalan kaki aja sampai di depanku. Tangannya maju ke depan kayak pengen meluk. "Main yuk." Suaranya dingin, merinding. Sejak itu aku kapok begadang dan sejak itu pula aku bisa melihat mereka. Dan inilah awal mula aku melihat mereka semua. Karena sekarang aku udah bisa ngeliat dan punya temen dunia lain, jadi wajar aja kalau ada makhluk lain yang pengen temenan juga sama aku. Ini kisahku pas lagi nonton film 22 menit
di bioskop sama temen. Aku sempat heran lihat 2 set di sebelah kanan aku tuh kosong. Mungkin penontonnya gak jadi datang, padahal full loh. Pas aku lihat di loket, udah pada habis tiketnya. Pas film baru mulai, tiba-tiba temanku yang di sebelah kiriku tuh mencium aroma kenanga, mawar, melati, semuanya indah. Ya nyanyi yuk. Terus aku bilang, ucap salam aja, gak usah takut. Lalu bau tadi lewat di depan kami kayak tukang bakso lewat depan kos gitu. Nyelunyur aja. Dan baunya itu kerasa banget di kanan aku, alias di bangku kosong tadi. Terus tiba-tiba ada angin dingin lewat. Waktu aku noleh ke kanan, ternyata ada mbak-mbak mukanya hancur. Nah, doi ini ikut nonton, tapi tangannya pegangin tanganku. Kemudian setelah aku nonton tadi, temenku pada mau ke toilet. Udah kebelet. Itu sekitar jam 11 malam. Sepi sih, karena itu film terakhir, jadi cuman kita bertiga di toilet. Waktu lagi asik-asik ngaca, tiba-tiba pintu bilik dalam toilet kebuka sendiri, gak ada orang. Temen aku dua-duanya spontan kabur ninggalin aku sendirian. Aku panik nih. Doi malah dengan ketawa-ketawa ngeledekin aku yang kebingungan mau keluar toilet gak bisa. Habis aku pegang air mineral kiri kanan, bawain barang-barang temen yang ditinggal tadi. Mana bisa buka pintu toilet. Sekarang entah kenapa, saat sedang berjalan-jalan, seringkali aku bisa lihat sebuah sosok mengikuti orang-orang. Misalnya pocong yang ikut kakak-kakak yang tinggal satu kos denganku. Dia selalu cerita kalau sering putus dengan pasangannya. Wajar saja cintanya selalu kandas. Ternyata pocong tersebut jatuh hati padanya. Setelah semua yang aku alami, aku menemukan sebuah titik balik, yaitu berteman dengan satu anak perempuan yang pertama kali aku lihat di tembok kosan yang ngajak main. Kemana-mana dia ikutin aku, dan dia paling suka nonton bioskop dan makan mawar, kenanga, melati, atau kantil. Aku sholat, dia ikut sholat. Dan dia selalu tidur di tempat tidurku sambil memelukku di malam hari. Namanya Kira, si anak Belanda. Oke. Menurut kalian gimana nih di cerita kedua? Apakah real atau settingan? Kayak ewing aja ya. Kalau menurut aku sih gini ya Wir. Gue nggak tahu, gue percaya apa enggak. Kalau gue bisa bilang gue agak kurang percaya dengan cerita ini ya. Kalau gue ngebacain ceritanya itu kayak berasa gue tuh flashback sama film Korea. Judulnya apa ya? The Sun kalau nggak salah. Yang si ceweknya ini, aku lupa siapa yang main itu. Si ceweknya ini tiba-tiba punya kemampuan sixth sense yang bisa ngelihat sosok makhluk halus yang barusan meninggal. Terus si makhluk halus ini kayak minta tolong ke si cewek ini supaya menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di dunia, kayak gitu-gitulah. Nah itu kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ya kita kan gak tahu ya. Nah sampai pada akhirnya berteman dengan teman halusinasi gitu, atau mungkin dia bilangnya makhluk halus yang bernama Kira. Nah ini posisinya lu udah kuliah coy gitu kan. Kalau misalnya masih kecil gitu, kayak ceritanya si Teh Risa gitu kan, jurnalisa, dia kan berawal dari masih kecil tuh berteman dengan Peter Jackson. Terus siapa itu pokoknya Peter CS itu kah. Nah gue percaya karena kan emang kemampuannya ini kan dari kecil ya kan. Sedangkan dia kan ceritanya di awal mula dia kuliah gitu, terus tiba-tiba punya teman imajiner gitu kan, si Kira ini. Jadi kayak kurang percaya banget gitu. Mungkin lo caper kali atau gimana. Ya kayak gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Kenapa gue cuma bacain 2 cerita? Seru ya? Enggak ya? Karena gue berusaha untuk mengupdate cerita podcast kisah horor di anniversary ini setiap
seminggu 5 kali, Senin sampai Sabtu. Ya mudah-mudahan gue konsisten ya. Jadi please kasih gue cerita-cerita kalian yang terseram banget, karena nanti setiap episode gue bacain 2 cerita. Gue bakal ngomentarin seapa adanya, senyeplosnya mulut gue. Mau bilang gue kata serem ya serem, mau gue bilang kata itu gak serem juga gak serem, bodoh amat. Yang penting minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi buat teman-teman langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor, serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast kesayangan kalian. Follow Podcast Kisah Horor di Spotify dan follow Podcast Kisah Horor di Noise. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify agar gue lebih semangat lagi memberikan dosis-dosis horor untuk kalian semua. Dan jangan lupa nanti gue bakal ngasih tahu clue untuk giveaway-nya ya. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.